Halo guys, jumpa lagi di Spoiler BTTH. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih buat kalian yang sudah donasi. Terima kasih kopinya. Sebelum mulai videonya, like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Mundur sedikit dari cerita sebelumnya. Di saat Xiaoyan terdesak melawan 3 Raja Naga Daoseng bintang 3, di saat-saat genting Xian pun datang layaknya seorang pahlawan kecil. Oke, kita mulai saja ke cerita kelanjutannya. Saat Xian datang di waktu yang sangat genting, Xiaoyan pun merasa sangat lega. Dia berkata, jika sedikit saja kau terlambat, aku pasti sudah kalah. Xian pun berkata, terima kasih sudah mengulur waktu, sisanya serahkan padaku. Xian berjalan ke depan melewati Xiaoyan, akan tetapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan menakutkan yang membuat Xiaoyan takut. Tekanan ini berasal dari pedang emas seperti cairan yang dia pegang di tangannya. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Xian berjalan di udara. Akhirnya matanya berhenti pada pedang emas seperti cairan yang dia pegang. Matanya melotot kaget, yang berisi ketidakpercayaan besar keluar dari mulutnya. Pedang pembasmi naga, apakah itu pedang pembasmi naga? Dia telah memanggil pedang pembasmi naga. Tidak, itu mustahil. Hati Raja Naga Barat di sampingnya juga bergetar dengan keras. Mata mengungkapkan ekspresi kaget di dalamnya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat pedang emas seperti cairan di tangan Xian. Ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya. Pedang pembasmi naga bukanlah senjata. Sebaliknya, itu adalah keterampilan Dao yang sangat kuat yang dimiliki oleh suku naga Void kuno. Keterampilan Dao ini hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan paling murni. Bahkan 3 Raja Naga besar tidak dapat menggunakannya. Harus diketahui bahwa Kaisar Naga terakhir harus mencapai kekuatan Daoseng bintang 6 agar bisa memanggil pedang pembasmi naga. Namun Xian hanya di kelas Daoseng bintang 4 awal. Pedang pembasmi naga seperti namanya, secara khusus digunakan untuk membasmi naga. Ini bisa dianggap sebagai teknik yang hanya dimiliki oleh Kaisar Naga. Kemudian Xian mengangkat pedangnya dengan mata yang sangat tajam sembari mengayunkan pedangnya. Dia berkata, waktunya penghakiman. Kalian menyerang rumahku dan membunuh banyak orang yang tidak bersalah, dan menyakiti teman-temanku. Kalian harus pergi ke neraka. Xian mengayunkan pedangnya ke 3 Raja Naga itu. Melihat serangan Xian, 3 Raja Naga mengeluarkan perisai sisik naganya. Sisik naga ini mengandung kilau aneh seolah-olah tidak bisa dipecahkan. Namun pertahanan yang sangat kuat ini hancur dalam sekejap. Energi aneh yang dipancarkan dari pedang pembasmi naga itu menembus ruang itu sendiri, dan dengan lembut menebas tubuh salah satu 3 dari mereka. Melihat serangan itu, Xiaoyan kaget terkejut-kejut. Aku terheran-heran. Dia berkata, wow, teknik apa ini? Luar biasa sekali teknik Daoqi ini. Xiaoyan menelan seteguk air liur, hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya kekuatan pertahanan dari ketiganya. Bahkan pemusnahan teratai api terkuatnya hanya melukai mereka, tapi tebasan lembut dari pedang Xian ini hampir merenggut nyawa Raja Naga Barat. Setelah Xian mengayunkan pedangnya, serangan itu menghasilkan cahaya kuning yang berkilauan, membuat semua orang tertuju pada tempat di mana Xian berada. Pedang pembasmi naga, semua orang di Pulau Naga Timur membeku saat ini. Mereka mengangkat kepala, semua mata mereka mengandung keterkejutan yang kuat saat mereka melihat sosok yang berdiri di ruang kosong. Bahkan seorang ahli seperti Quan Mo tanpa sadar merasakan tubuhnya bergetar. Mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari garis keturunan mereka. Pedang pembasmi naga adalah hal yang paling ditakuti oleh semua naga Void kuno di dalam hati mereka. Kaisar Naga sebenarnya telah memanggil pedang pembunuh naga. Banyak sesepuh di Pulau Naga Timur gemetar saat melihat ke alam kosong. Mereka begitu gembira hingga air mata membasahi wajah mereka. Seorang Kaisar Naga yang bisa memanggil pedang pembasmi naga adalah Kaisar Naga sejati. Oleh karena itu, mulai saat ini Xian akhirnya memiliki otoritas untuk memerintah seluruh suku naga kuno. Pedang pembasmi naga telah muncul. Jelas siapa Kaisar Naga itu. Kalian semua harus berhenti bersikap keras kepala. Hati-hati untuk berakhir dalam kondisi yang mengerikan saat pedang pembasmi naga menghantam kepalamu di masa depan. Tetua pertama dari Pulau Naga Timur melayang di udara dan meraung keras sambil memegang tongkat jalan berbentuk naga di tangannya. Keheningan menutupi Pulau Naga Timur. Sesaat kemudian, beberapa prajurit dari 3 pulau tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka ini.
Mereka segera berlutut di tanah. Setelah kelompok orang pertama ini berlutut, semakin banyak naga kuno mulai membuat pilihan setelah berjuang, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menyerah. Ekspresi Guanmo dan Komandan Pulau Naga Selatan secara bertahap memucat saat melihat lebih banyak prajurit berlutut. Mereka sadar bahwa situasi hari ini sudah diputuskan. Di masa depan, Pulau Naga Timur pasti akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Perasaan kematian segera muncul di hati Raja Naga Barat dan Selatan saat pedang Xian menebas mereka sekali lagi. Keduanya mengalami luka parah. Mereka kemungkinan besar akan mati jika tebasan ini mengenai mereka. Selain itu, pengalaman mereka sebelumnya memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pedang pembasmi naga. Mereka berdua dipaksa dalam keadaan gila saat seteguk besar darah memucat keemasan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Dragon Emperor Bell. Raja Naga Barat dan Selatan mengeluarkan skill Douki dari darah kerajaan, yaitu Dragon Emperor Bell. Darah emas dengan cepat menyebar di depan mereka berdua dan berubah menjadi lonceng emas setinggi 100 kaki. Lonceng itu melilit Raja Naga Barat dan Selatan, akan tetapi di bawah kekuatan dari pedang pembasmi naga, skill itu tidak berguna sama sekali. Lonceng emas besar meledak dan serangan Xian menghantam Raja Naga Barat dan Selatan. Apa menurutmu pengkhianat layak melepaskan skill darah kerajaan? Senyum dingin muncul di wajah Xian saat dia melihat 3 orang yang sangat menyedihkan itu. Pedang pembunuh naga di tangannya sekali lagi menebas tanpa ampun. Melihat itu, Raja Naga Barat dan Utara merasakan ketakutan di hati mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghindari serangan itu karena tangan keduanya telah terpotong oleh serangan Xian sebelumnya. Tiba-tiba saja Raja Naga Selatan yang keadaannya lebih baik langsung menarik bahu dari rekan-rekannya. Dia berkata, "Kenapa diam saja? Ayo kita kabur." Kemudian Raja Naga Selatan mengeluarkan teknik Douki 1000 naga untuk mengalihkan perhatian Xian agar mereka bisa kabur. Dengan kecepatan kilat ketika Raja Naga itu terbang ke langit dan kabur begitu saja. Xian yang melihat itu tidak tinggal diam, dia melancarkan serangannya lagi, akan tetapi sudah terlambat ketika Raja Naga itu menghilang di langit yang kosong dan berhasil kabur. Setelah mereka berhasil kabur, keadaan pun menjadi hening sesaat. 3 Raja Naga besar telah dikalahkan. Tubuh kelompok Xuanmo di Pulau Naga Timur segera menjadi sedingin es setelah mereka menyaksikan ketika Raja Naga yang menyedihkan itu melarikan diri. Mereka hanya bisa pasrah pada hidup mereka pada pasukan Pulau Naga Timur. Sorak gembira terdengar di seluruh pasukan Naga Timur. Wajah mereka terlihat sangat bahagia dengan kemenangan ini. Xian yang melihat ini hanya bisa tersenyum, dalam hatinya berkata, Xian sudah tumbuh besar. Dia bukan anak kecil yang selalu nempel padanya lagi. Pedang yang sangat menakutkan. Xian melihat ke tempat ketika Raja Naga itu menghilang. Sebelum matanya beralih ke pedang yang tampak seperti cairan di tangan Xian, dia tanpa sadar menghirup lembut udara dingin di dalam hatinya. Akan tetapi tiba-tiba Xian melihat seikat kecil rambut ungu panjang milik Xian berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Pedang pembasmi naga ini menghabiskan tenaga hidup Xian. Hati Qiaoyan bergetar hebat saat dia menyaksikan rambutnya berubah. Xian menatap Xian dengan kesedihan yang sangat mendalam sambil melihat punggung gadis kecil itu yang rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan sukunya. Dalam hatinya berkata, gadis yang dulu sering memintaku untuk dibuatkan pil sekarang sudah menjadi kaisar naga dan menjadi pilar penting bagi suku naga kuno. Terlihat semua pasukan Naga Timur tunduk di depan kaisar naga Xian. Akan tetapi di saat Xian menoleh ke arah Xiaoyan, tiba-tiba pandangan Xiaoyan menjadi buram dan akhirnya dia pingsan. Xiaoyan tersenyum, akhirnya aku bisa beristirahat. Pertarungan besar di Pulau Naga Timur akhirnya berakhir dengan Pulau Naga Timur memperoleh kemenangan besar. Kekuatan Pulau Naga Timur pasti akan melonjak setelah pertempuran ini. Pedang pembunuh naga adalah simbol kaisar naga. Dulu banyak prajurit dari 3 pulau tidak percaya Xian adalah kaisar naga. Namun keraguan ini pasti akan lenyap setelah kejadian hari ini. Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah kekalahan 3 Raja Naga besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran, terutama karena Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Di sisi lain, di Istana Kaisar Naga terlihat banyak makanan, tentu saja itu sudah pasti makanan buat bocil Xian. Terlihat Ketua Zuli sedang membacakan laporan tentang kejadian tempo hari. Lalu dia berkata, korban dengan luka serius sudah dirawat dan disembuhkan, dan semua biayanya akan ditanggung oleh suku.
Di sampingnya ada tetua King San, dia juga berkata, "Jika Xiaoyan tidak membantu kita tepat waktu, aku tidak tahu lagi berapa banyak korban yang akan terluka atau terbunuh." Benar sekali, saat itu aku dan Hai King dikepung musuh. Jika Xiaoyan tidak datang tepat waktu, kita berdua pasti sudah mati pada saat itu, ucap tetua Zuli dengan wajah tersenyum. Terlihat Ziyan sedang makan banyak makanan yang ada di hadapannya, akan tetapi mukanya sedikit tidak senang. Dia mengeluh wajahnya sakit karena kebanyakan makan, akan tetapi dia masih lapar. Tetua Zuli merasa sedih karena dia merasa tidak berguna sampai membuat Kaisar Naga mengeluarkan pedang pembasmi naga. Itu pasti membahayakannya. Walaupun wajahnya sakit, Ziyan terus makan. Dia menanyakan kabar Xiaoyan saat ini. Ketua Zuli menjawab pertanyaan Ziyan. Meskipun keadaannya terlihat sehat, sepertinya pertarungan ini sangat menguras kekuatannya. Di bawah tekanan Daoqi, merdian miliknya pasti terluka dan Daoqinya masih kelelahan. Untungnya ada kekuatan aneh di dalam jantungnya dan itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya, dan itu menyembuhkan merdian yang rusak. Kita membawanya ke mata air emas suku naga dan memberinya pil terbaik sesuai perintah Anda. Jangan khawatir, dia itu bocah yang tangguh, ucap Ziyan sambil terus memaksa makan. Di tempat mata air emas suku naga, Xiaoyan berendam di mata air emas. Kedua matanya tertutup, energi yang kaya melonjak di sekitar tubuhnya. Sudah 10 hari sejak Xiaoyan memasuki ruangan ini. Luka yang sangat serius di dalam tubuhnya berangsur-angsur pulih. Meskipun luka-lukanya membaik, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi patung batu. Dia telah mempertahankan posisi tak bergerak ini sejak dia masuk. Ledakan pun terjadi. Jantung di dalam tubuh Xiaoyan perlahan berdebar kencang. Darah ungu perlahan menyebar ke segala arah. Untaian darah merah ungu ini sepertinya memiliki suhu yang sangat menakutkan. Sampai mata air emas mendidih karenanya. Sambaran kilat menyebar dari jantungnya secara samar-samar membawa perasaan masa lalu. Xiaoyan teringat kejadian di saat dia bertarung dengan 3 Raja Naga. Teringat di mana Ziyan rela membakar energi kehidupannya untuk menyelamatkan klan naga. Teringat di saat Xiaoyan bertemu dengan leluhur klan Qiao. Teringat di saat bersama dengan klan Ponik. Teringat di saat Kun Er membelanya. Dan teringat di saat Kun Er memberikan darah suci klan kuno untuk menyelamatkannya. Segel tanda klan Qiao bersinar di dahinya, cahaya seperti petir menyebar ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak dengan kencang, cahaya itu terus mengalir di tubuhnya semakin lama semakin banyak. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, dia berteriak. Hanya dengan bertahan dari ribuan percobaan dan penderitaan kita bisa keluar dan lahir kembali dari kepompong setelah dihancurkan dan dibentuk kembali berkali-kali. Matanya mengeluarkan cahaya seperti petir yang menyambar ke langit. Cahaya ini terus mengalir ke seluruh tubuhnya selama 3 bulan. Semua teman-teman Xiaoyan melihat fenomena tersebut seakan mereka sudah tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan. Sudah pasti dia akan menerobos. 3 bulan pun berlalu. Setelah 3 bulan, cahaya petir yang sangat besar menyambar ke langit di mana Xiaoyan berada. Tiba-tiba Xiaoyan keluar dari mata air surga. Sesosok orang tidur melayang di udara, itu adalah Xiaoyan. Energi tubuhnya sangat kaya, tentu saja bukan hanya penampilan luar Xiaoyan yang berubah. Auranya juga telah mencapai puncak sejati dari Dao Sheng bintang 2. Xiaoyan membuka matanya, dia merasakan kekuatan yang sangat besar di tangannya. Dia melepaskan kekuatannya dan gunung di depannya pun hancur karena kekuatan tersebut. Dalam hatinya berkata, inikah kekuatan dari Dao Sheng bintang 2, sangat menakjubkan. Oke, mungkin seperti itu dulu cerita hari ini. Kita lanjutin lagi di lain waktu. Thanks for watching. Saya Lucky izin pamit. Bye.